Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas ada 4 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Salat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan, bahkan salat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu itu seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan salat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus kita hindari. Salat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi bahagia. Salat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit utang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan salat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat, kemudian sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi kita itu sangat mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jadi jika kita itu masih ngantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya lelah atau hilangnya ngantuk kita. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Ini apa?" Para sahabat lalu menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali ini. Itu kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.